Acara ini dipersembahkan oleh Halo, selamat sore pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Anjung Purbawi kembali hadir menemani Anda dalam program Jatim Today edisi Rabu 2 Maret 2016. Dan pemirsa, saat ini saya masih berada di Universitas 17 Agustus Surabaya. Dan saat ini juga masih terus berlangsung terkait literasi media yang diadakan oleh iNews TV. Jika tadi sudah dikupas habis dalam program Ngobras, nanti saya akan mengajak beberapa mahasiswa dari Universitas 17 Agustus untuk membahas satu materi yang nanti tentunya akan kami sampaikan dan telah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, berikut Jatim Today selengkapnya. Ya pemirsa, akibat curah hujan tinggi beberapa hari terakhir ini mengakibatkan meluapnya air Sungai Afur Pelumpang Tuban. Dan akibatnya meluapnya Sungai Afur tersebut pemirsa akhirnya menggenangi beberapa rumah dan sawah. Jalan utama yang menghubungkan Kecamatan Pelumpang dengan Kecamatan Widang dan Rengel Tuban tertutup banjir akibat luapan Sungai Afur Kuwu di wilayah setempat sejak 3 hari terakhir. Kondisi ini cukup menghambat aktivitas warga yang melintas. Genangan air yang mencapai tinggi 30-40 cm membuat warga terpaksa berbasa-basa menerobos banjir sejauh hampir 3 km. Banjir yang menutup jalan ini tepatnya berada di 2 titik di jalan sepanjang Desa Bandung Rejo dan Desa Plandirejo, Kecamatan Pelumpang. Jalan dari mana ke mana, Pak? Dari Pelumpang ke pasar. Ini jauh ini yang terendam. Jauh. Selain jalan apa aja, Pak, yang terendam? Sawah dan warung-warung. Tambak juga. Iya. Selain merendam jalan, banjir juga menggenangi ratusan hektar tambak ikan dan tanaman padi siap panen milik para petani. Akibatnya, petani tempat kini terancam merugi hingga jutaan rupiah karena memburuknya kualitas gabah hasil panen. Banjir juga mulai mendekati pemukiman warga sehingga membuat sejumlah rumah warga kini mulai tergenang air. Beberapa warga kini sibuk membuat tanggul penangkis air tepat di halaman rumah mereka agar terhindar dari banjir. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban mengungkapkan bulan Maret merupakan puncak musim penghujan. Warga diharapkan lebih waspada apalagi diprediksi dalam waktu dekat akan terjadi cuaca ekstrim yang melanda wilayah Tuban. Dari Tuban, Pipit Wibawanto, MNC Media, melaporkan. Ya pemirsa, masih terkait banjir, ratusan hektar tambak di Lamongan terendam air anak Sungai Bengawan Solo dan akibatnya banyak petani tambak yang gagal panen karena banyak ikan yang terlepas mengikuti aliran air. Ratusan hektar lahan tambak di 4 desa, Desa Tiwet, Bojo Asri, Pucangro, dan Desa Jelak Catur di Kecamatan Kalitengah Timur terendam banjir akibat luapan Sungai Bengawan Jero yang merupakan anak sungai dari Bengawan Solo. Di Desa Tiwet banjir merendam 52 hektar lahan tambak, di Desa Bojo Asri 283 hektar, Desa Pucangro 167 hektar, dan di Desa Jelak Catur 162 hektar lahan tambak yang terendam banjir. Sejumlah petani terpaksa memasang jaring atau waring di sekitar lahannya agar semua ikan dan udang tidak terseret arus banjir. Sebagian petani juga terpaksa memanen dini ikan dan udangnya, walau belum waktunya panen agar tidak semakin merugi. Menurut Kasnu, petani tambak sudah 1 minggu ini banjir mengenangi lahan tambak milik petani. Banjir selalu terjadi saat musim penghujan. Pak, sudah berapa lama, Pak, tambak di sini terendam banjir, Pak? Sudah 1 minggu. Khawatir nggak, Pak? Khawatir lah. Sering banjir di sini, Pak? Ya, setiap setahun sekali mesti banjir. Banjir. Nah, Sudah ada penanganan, Pak? belum. Terus biar nggak hanyut, pasang apa nih, Pak? Kalau dilanjut pasang waring itu. Jaring ya? Meluapnya anak sungai Bengawan Solo ini tidak hanya disebabkan karena curah hujan tinggi,
Namun juga karena debit Bengawan sangat tinggi sehingga anak sungai tidak bisa membuang air ke Bengawan Solo dengan lancar. Dalam sepekan terakhir, status Bengawan Solo naik turun dari status waspada ke status siaga. Para petani kini resah sebab banjir membuat petani merugi dan terancam gagal panen. Dari Lamongan, Abdul Wahid, MNC Media melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Tim Densus 88 berhasil menangkap 2 orang terduga teroris aksi bom Tamrin. Keduanya tertangkap di sebuah makam keramat yang berada di kaki Gunung Semeru. Kedua terduga teroris berinisial KW asal Madiun dan S asal Makassar ditangkap tim Densus 88 Mabes Polri di sebuah makam keramat Setia Stuhu di kawasan hutan kaki Gunung Semeru, Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, hari Senin. Untuk mengamankan lokasi, Selasa siang aparat kepolisian melakukan penyisiran dengan menyisir sejumlah gubuk di sekitar makam suku Tengger ini. Menurut juru kunci makam Sukirno, sepekan yang lalu ia menjumpai 2 orang tak dikenal datang dan menginap di pemakaman ini. Selama di pemakaman, keduanya bertahan dengan bekal yang dibawanya. Selain tidak pernah izin pada juru kunci, keduanya juga tidak pernah bertegur sapa. Sampun pinten-pinten? Seminggu Pak, tunggal minggu. Setunggal minggu. Beton-beton apa mboten beton mirisani. Betul tas-tas ngono Pak. Nggih. Kapolres Malang AKBP Yudo Nugroho yang ikut melakukan penyisiran ke kompleks makam keramat Selasa siang menuturkan, kedua terduga teroris itu diamankan karena terlibat jaringan aksi bom Tamrin, Romli CS beberapa waktu lalu. Dari tim Densus menangkap 2 orang terduga pelaku tindak pidana teroris atas nama inisial KW dan inisial S. Yang jelas dua-dua orang ini bukan dari Kabupaten Malang. Pak, barang bukti yang diamankan dari sini apa aja, Pak? Barang bukti sudah dalam penyidik Densus 88. Saat ini kedua terduga teroris telah diamankan dan menjalani pemeriksaan di Makobrimob Polda Jatim. Dari Kabupaten Malang, Saif Hajarani, MNC Media, melaporkan. Ya, pemirsa, usai jeda pariwara berikut ini, Jatim Today akan kembali terkait informasi seorang pemuda yang tewas akibat terjatuh saat akan foto selfie. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.